Halo teman-teman semuanya ya. Kali ini saya ingin memperlihatkan ya dua buah videonya Bapak Anies Rashid Baswedan ya, si Imam Mahdi ya, yang tentu saja masih terkait dengan gugatan ya daripada Purnawirawan TNI ya, yang menggugat untuk memakzulkan Gibran ya di DPR dan MPR ya. Ada dua buah video menarik ya yang patut kita simak ya. Bentar. Oke ya, siap-siap ya. Video pertama. Besti, cintakan bawa Mantap duka, ya. rindu bawa dendam. Nah, Iya, Cok. kalau yang nonton Ingin ora bawa apa, Anies. Besti? Mantap ya. Cup 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 cup. Uhuy. Yo, ulangi terus dulu ya. Sampai bosan Besti, ya melihatnya. cintakan bawa duka, Maknyus lah. rindu bawa dendam. Aduh, aduh, Nah, aduh. kalau yang nonton Iki dia nih bawa sopo apa, juga. Besti, cintakan bawa duka, Video pertama rindu ya. bawa dendam. Nah, Ada lagi kalau nih yang nonton video bawa apa, kedua Besti? ya. Ini juga mantap ya. Coba kita cari-cari dulu ya. Video kedua. Iya, bersiap-siap ya. Mantul, ini mantul lagi ya. Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Ayo, Wakil Cok. Presiden Republik Indonesia. Bapak Prabowo, tolonglah Pak, Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu di penjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa. Dua video tersebut ya. Yang satu masalah moral dan etika ya. Ini yang diungkit-ungkit ya sama para purnawirawan ya mengenai etika ya. Dipermasalahkannya di DPR dan MPR oleh para purnawirawan TNI ya. Yang katanya Gibran itu fufu fafa yang tidak punya etika ya. Yang bilang fufu fafa itu akunnya Gibran siapa, Cok? Ya. Nah, kalau kamu lihat ya, yang tadi ciuman siapa? Itu udah jelas ya. Udah jelas ya kalau fufu fafa masih halusinasi ya dari para purnawirawan dan juga anak-anak abah ya. Tapi kalau yang tadi bukan halusinasi ya. Syahwat itu ya. Nah, video kedua ya udah jelas ya teman-teman ya, bahwa video kedua itu ya menunjukkan ya bahwa memang ya tujuan dari para purnawirawan dan juga anak-anak abah adalah untuk menggulingkan Gibran, dan setelah Gibran berhasil ya digulingkan atau dimajukan, dijatuhkan ya, maka yang akan naik adalah Anies ya. Sesuai ya videonya ya. Jadi kalau dulu-dulu saya ngomong gitu mungkin ditertawakan ya oleh para anak abah ya. Para ternak Mulyono juga mungkin masih ragu-ragu ya. Tapi mungkin ya dengan adanya video ini kalian sekarang akan 100% yakin ya bahwa analisa saya ya mengenai tujuan memakzulkan Gibran untuk menaikkan Anies itu adalah 100% benar. Nah, yang perlu dicatat ya oleh teman-teman ya, ini masalah etik ya, masalah etik. Jadi kalau mereka berhasil ya, nantinya berhasil menggulingkan Gibran ya dengan pasal etik ya, apa tujuan selanjutnya? Tujuan selanjutnya adalah menggulingkan Prabowo dengan alasan atau pasal yang sama ya. Prabowo akan diungkit-ungkit dengan masalah tragedi 98 ya, di mana Prabowo ya waktu itu dituduhkan telah menculik ya para aktivis 98. Nah, ini akan dikait-kaitkan ya
Jadi Gibran ini hanya wasilah ya, jalan ya buat mereka untuk menggulingkan Prabowo ya. Jadi sebenarnya tujuan sebenarnya adalah menggulingkan Prabowo ya. Gibran ini hanya jalan aja ya. Nah kalau langsung ya gimana ya? Kenapa kok mungkin teman-teman ada yang tanya-tanya ya? Lah ngapain harus muter-muter ke Gibran ya? Kenapa nggak langsung aja ke Prabowo ya yang ditembak gitu ya? Maksudnya ditembak bukan secara fisik ya, langsung digulingkan ya, diarahkan ke Prabowo saja ya. Tuntutannya ya untuk dimaksudkan ya. Nah persoalannya adalah ya mereka paham ya. Mereka sangat paham bila mana ya Prabowo yang dimaksudkan ya berhasil digulingkan, maka otomatis yang menggantikan Prabowo adalah Gibran ya. Jadi mereka paham betul ya mengenai hal ini ya, mengenai konstitusinya ya. Jadi kalau Prabowo digulingkan, otomatis yang menggantikannya adalah Gibran. Nah kalau Gibran naik ya, bingung lagi ya mereka ya, mau menggulingkan presiden, masa gulingkan presiden 2 kali, kan nggak mungkin ya. Jadi mereka pakai jalan yang pertama Gibran ya sebagai wakil presiden, masalah etik ya. Kemudian bila mana berhasil, Prabowo juga akan digulingkan dengan masalah etik. Oke ya, udah paham kan ya buat teman-teman ya, akal bulut daripada anak-anak abah ya. Ya tentu saja ini tidak gratisan ya, ada bohirnya ya, pasti ada bohirnya yang mengendalikan mereka semua ini ya. Nah, pertanyaannya bohirnya siapa? Yang pasti ya, orang-orang yang telah dirugikan oleh Jokowi ya. Ya para pengusaha-pengusaha besar ya, misalnya ya nggak sujon ya, ini kan dugaan ya, namanya dugaan ya. Banyak ya seperti apa itu? Petrol ya. Tuh Jokowi juga punya masalah ya. Kemudian lagi masalah Freeport ya, itu juga bermasalah Jokowi ya. Otomatis ya mereka juga adalah niatan untuk menjatuhkan Jokowi ya. Ada juga yang namanya Uni Eropa ya, yang kelapa sawit nggak boleh diekspor mentahan ya sama Jokowi ya, bahkan juga nikel ya. Nah pengusaha-pengusaha yang terkait di bidang inilah ya yang tentu saja berkepentingan untuk menjatuhkan Jokowi ya. Sedangkan Prabowo ya, Prabowo itu sudah pasti ya penerusnya Jokowi. Jadi bagi mereka ya, mereka kan memberangus ya semua turunan-turunan daripada Jokowi ya, baik Gibran maupun Prabowo. Dan setelah itu akan naiklah si Imam Mahdi ya, Muhammad Yohanes Anies Rashid Baswedan ya, sebagai presiden pilihan mereka ya. Oke ya, cukup sekian dulu ya, dikit-dikit aja, yang penting masuk di otak.